Baiklah, kembali lagi bersama kami di DG Venture. Kali ini kita akan membahas tentang saham SKLT atau Sekal Laut Tbk. Nah, ini laporan tahunannya ya, yang 2024. Ini ada presiden direktur yaitu Wedi Gunawan. Kemudian direkturnya ada John Kanvi Gojal. Untuk kantor mereka ada di Jalan Raya Darmo 23 sampai 25 Surabaya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini Sekal Laut ini kan ada saham yang lain juga ya. Ini kayak ada Sekar Bumi, yang ini Sekal Laut. Kita lihat dulu yang Sekal Laut. Sekal Laut kalau kita lihat ini, kita lihat di sini nilainya itu dia satuan penuh. Yang satuan penuh dan bentuk itu dia rupiah. Untuk kas dan setara kasnya dia agak sedikit menurun ya. Dimana kemarin ada 200-an miliaran, sekarang menjadi 100-an miliaran saja. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini ada persediaan meningkat cukup bagus, sekitar 85 miliaran. Nah, ini peningkatan sebesar 85 miliaran ini termasuk sangat besar ya, menurut kami. Untuk total asetnya sendiri bahkan meningkat cukup pesat, di mana dari 1,2 triliunan sekarang menjadi 1,5 triliunan. Nah, ini peningkatannya cukup luar biasa di saat banyak perusahaan yang menurun ya kinerjanya. Ini total hutangnya kita lihat. Total hutangnya dari 465 miliaran sekarang menjadi 607 miliaran. Nah, ini peningkatannya cukup banyak kalau kita di sini sekitar 140 miliaran ya. 140 miliaran bandingkan saja dengan ekuitasnya. Oh, ternyata hutangnya masih meningkat lebih banyak. Tapi walaupun begitu, jika kita lihat dari persediaan itu masih meningkat lah ya. Untuk apanya kita lihat dulu penjualannya. Penjualannya dari 1,7 triliunan sekarang menjadi 2,2 triliunan. Laba kotornya pun meningkat, beban penjualannya ini agak sedikit meningkat. Tapi laba usahanya itu dari 103 miliaran sekarang menjadi 139 miliaran. Kemudian laba periode berjalannya dari 78 miliaran sekarang menjadi 119 miliaran. Mengapa bisa begini? Karena kalau kita lihat ini adalah laba penjualan aset tetap sebesar 11 miliaran. Kalau kita kurangi 11 miliaran sebenarnya masih untung, masih ada peningkatan ya setidaknya daripada beberapa perusahaan. Ini ada peningkatan kinerja kalau kita di sini. Dan begitu pula jika dihitung dari persediaan. Pembayaran kas kepala pemasok pun meningkat dari 1,2 triliunan sekarang menjadi 1,6 triliunan. Nah, ini peningkatan yang oke lah ya menurut kami. Di saat seperti ini bahkan mereka masih bisa mencetakkan peningkatan kinerja yang signifikan. Untuk yang manajemennya ini kayak gak ada perubahan ya. Menurut kami entah kenapa sebuah perusahaan yang manajemennya itu gak berubah-ubah, gak ada yang mengundurkan diri atau gimana, gak ada penambahan, rata-rata itu mereka stabil ya, itu cukup bagus sih menurut kami. Ataupun terkadang kan kita ketemu perusahaan yang dia manajemennya asyik ganti ini itu, nah itu berarti terkadang ada masalah. Tapi gak bisa dilihat juga, itu tergantung masing-masing lah ya. Kas dan setara kas, kita lihat kasnya ini dari 246 miliaran menjadi 132 miliaran. Nah, dia ada agak berkurang sedikit ini ya. Sebenarnya banyak sih, tapi itu masih tergolong sedikit. Kasnya kita lihat ini yang di bank. Yang di bank itu totalnya itu dari 245 miliaran menjadi 130 miliaran. Nah, deposito pun berkurang kalau kita lihat di sini. Piutang usaha pihak ketiga, kita lihat itu ada sedikit peningkatan. Ini peningkatan yang cukup banyak sih sebenarnya. Dari 190 menjadi 200 miliaran. Untuk cash flow-nya ini tergolong bagus ya ini ya. Dia lebih dari 1 tahun sekitar 4 miliaran dan lain-lain. Tetapi yang lancar itu ratusan miliaran. Ini masih tergolong oke. Dan untuk yang pihak berhasil dia pun nilai kecil sih, cuma ratusan juta. Bahkan yang ratusan juta itu pun udah berkurang nilainya. Nah, ini menurut kami cukup bagus ya. Walaupun ada perusahaan lain seperti Sekar Bumi, tetapi mereka tidak memanfaatkan pihak berelasi. Mereka penjualnya itu langsung pihak ketiga. Nah, ini menurut kami cukup bagus. Ini masih oke ya, kita lihat. Ini ada persediaan pun mengalami peningkatan, di mana dari 287 miliaran sekarang menjadi 300 miliaran. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan barang dagang ya, barang jadi sampai meningkat. Nah, itu merupakan hal yang cukup bagus ya, karena ketika persediaannya lebih banyak, mereka bisa
menjual lebih cepat lagi. Nah, misalnya kalau ada permintaan mereka bisa langsung jual, bisa langsung kirim. Jadi mereka agak menunda waktu gitu. Saya tetap bisa lihat di sini. Ini pinjaman bank jangka pendek. Nah, ini ada Bank Pan Indonesia, ada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Sebenarnya kalau dilihat yang dari Bank Pembangunan Jawa Timur, nah ini kami jadi teringat yang yang katanya kasus korupsi Bank Jawa Barat ya. Nah, berarti kan bank daerah pun bisa juga. Sebenarnya semua bisa juga. Jadi kita cuma perlu berhati-hati, berjaga-jaga. Ini belum jatuh tempo, kita lihat. Ini utangnya nih. Ini kalau utangnya kita lihat ini cash flow-nya ini cukup oke nih. Biasanya kalau utang cash flow cukup oke berarti perusahaannya ini bagus. Biasa ya. Utang usaha, pihak relasi kita lihat. Ini ada utang bank dan lain-lain. Untuk itu ada salah satu alasan mengapa kami mengatakan kalau ingin membeli saham itu perlu melihat laporan keuangan. Mengapa? Karena banyak sekali hal yang bisa mereka lakukan di laporan keuangan. Biasanya itu mereka carinya itu pun dari sana, itu dia ada korupsi atau enggak. Nah, itu biasa dari sana ya. Ada maaf harga atau enggak gitu-gitu. Ini kita lihat pemegang sahamnya. Nah, pemegang sahamnya ini memang ada sedikit perubahan. Di mana kemarin yang 26,16% itu PT Alamiah Sari. Lalu mereka dipecah menjadi beberapa PT, kayak 4 ya itu ya. Nah, beberapa PT. Nah, ini jadi ada Aneka Agro, Visi Inti, Eswang, Sentra Dinamika. Nah, kalau kita lihat di sini, ini antara orangnya, maksudnya pemilik dari PT yang tadi itu, yang satu itu yang besar itu dipecah kepada anak-anaknya kemungkinannya. Tapi nggak tahu juga sih itu. Perlu dilihat lagi, mata ada berita tentang itu. Tapi biasanya kalau kayak yang pecah-pecah kayak gitu ada beberapa alasan. Nah, salah satunya itu ya yang tadi ya. Beban penjualan kita lihat, gaji dan tunjangan, promosi dan iklan, pengiriman, akuntan ekspor dan lain-lain. Sewa cold storage dan kendaraan. Nah, ini sebenarnya semua rata-rata meningkat ya. Berarti sebenarnya mereka intinya mereka tidak begitu efisiensi, tapi sebenarnya sudah efisiensi. Nah, kurang lebih kayak gitu. Yang penting penjualannya itu dia meningkat, laba meningkat. Nah, itu udah cukup oke ya. Dan mereka bisa menjaga liabilitas itu. Informasi segmen usaha ini kita lihat dulu. Jual pendapatan neto, konsolidasian, segmen usaha. Yang ekspor ini kita lihat paling banyak ke Belanda. Nah, ke Belanda, bawa kedua ke Korea, ketiga ke Inggris, ke Jerman, ke Australia. Jadi, untuk orang Indonesia yang di sana, yang makan-makan di sana, nah itu terkadang mereka bisa menemukan sebenarnya bahan bakunya itu dari Indonesia juga. Biasanya sama aja ya. Itu mungkin cara masaknya yang beda, agak ada yang namanya bahan bakunya itu apa ya. Ini kita lihat nih yang di Sidoarjo bahkan lebih besar penjualannya, mencapai 1 triliun ya. Sidoarjo, Jakarta, Denpasar, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Malang, Makassar. Nah, ini semuanya banyak lah ya. Tapi kalau kita lihat ya, ini sebenarnya semuanya rata-rata mengalami peningkatan, walaupun ada beberapa daerah yang mengalami penurunan dan beberapa negara yang mengalami penurunan seperti tadi Australia itu mengalami sedikit penurunan. Informasi segmen usaha kita lihat ada saus, ada kerupuk, ada roti. Ini peningkatan semua rata-rata meningkat, saus meningkat, kerupuk meningkat, roti meningkat. Jadi kalau kita katakan sebenarnya untuk barang sehari-hari ya, kayak ini yang saus ini, yang kecap ini, kita kan berpikir bahwa perusahaannya itu kan biasa kan kecil-kecil aja karena itu kan barang-barang murah atau gimana. Tapi saya dari sana itu bisa menghasilkan keuntungan yang cukup luar biasa. Biasa kayak gitu ya, kayak saus tuh, produk saus tuh menguntungkan tuh, produk kerupuk dan lain-lain. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian, terima kasih.